Kota Banjarmasin. Dan ini sebenarnya baru aja loh PSBB diberhentikan. Hampir sekitar seminggu setelah PSBB diberhentikan udah kayak gini. Jadi kita mau jalan-jalan santuy. Malam Kota Banjarmasin. Oh, ada jempeng-jempeng ya, Willy mereka itu. Awas tuh. Kita arah sana mutar. Kita jalan sana mutar ya. Terus mereka treknya cuman mutar balik arah jalan sana itu. Jadi kami pengen putar jalan depan aja biar enak. Soalnya takutnya nabrak. Dan ini juga nggak bisa lama-lama bikin vlog kayak gini. Soalnya nanti kalau ada polisi bisa berapa ya. Jadi saat ini jam tuh udah sekitar segini ya, jam 3-an lah. Kalau ada polisi kita mutar jalan Banjarindah. Gila, apa bener-bener kayak pasar tuh. Ada yang habis bensin pula ini cuy. Oh cuk, jangan sini cuk. Udah ya. Jangan melamun tuh, tabrak orang nanti. Mantap deh. Kita ke arah flyover cuk, mutar balik baru nongkrong-nongkrong di kursi yuk. Lurus cuk. Hati-hati. Lurus. Awas. Orang-orang di sini itu mereka ini terbilang barbar cuk, karena sekitar tuh di depan kantor polisi loh, padahal sekitarnya nggak nyampe 1 kilometer. Ini berapa meter ini loh kantor polisinya ini. Ini nih kantor polisi. Ini loh kantor polisi cuk. Jadi ya nanti kita bikin tanggapan lah tentang video ini. Kita mau stay cari zona aman lah. Soalnya kalau di situ juga ntar malah yang ada apa zona nyaman cuy ya. Karena ikut malah nggak tahu apa-apa, kita yang dikejar-kejar polisi cuy. Udah ada polisi. Oke, ini kita jalan lagi mau lihat. Jadi motornya taruh di sana. Polisi Kan polisi cok. Jadi kita jalan kaki aja. Di depan ini ada Hotel Banjarmasin Internasional HBI. Jadi itu tempat anak-anak Bali di Banjarmasin ini tuh sama kantor polisi itu cuma beberapa meter doang loh. Itu kantor polisi loh di situ tuh. Itu yang persis yang ada kendaraan lewat. Nah itu, nah yang tanganku pas persis itu kantor polisi itu. Jadi ini hotel, itu kantor polisi. Terus trek
Bali, anak-anak Banjarmasin itu di sini. Biasanya setiap malam minggu. Ayo sini aja. Tapi biasanya kemarin semenjak diterapkannya PSBB di Kota Banjarmasin ini kan terakhir tanggal berapa kemarin, Ri? Satu apa? Tanggal 1 apa? Juni kah? Juni. Nah, tanggal 1 Juni itu kemarin PSBB itu mulai apa ya? Mulai nggak diterapkan lagi. Jadi udah nggak lockdown lagi di daerah Kota Banjarmasin ini. Dan ini malam minggu ya. Tadi udah banyak malam minggu ini anak-anak klub motor yang udah pada kayak kumpul-kumpul, kayak ini apa sih namanya itu, kopdar ya. Dan ini yang tadi rencananya mau keluar bentar aja, jadi sebenarnya mau beli rokok. Dan cukup kaget juga liatnya. Ternyata udah ada Bali di Banjarmasin gitu. Jadi aku berdua sama teman aku ini. Ini udah apa? Pasar nggak seramai kayak gini masih di sini tuh. Tapi Bali udah mengalahkan segalanya ini. Kita cari kursi sana, Cuk. Bagusnya dari sebelah sana. Treknya di sini. Kelihatan juga kena. Jadi sesuatu yang wah banget malam ini aku lihat. Bukan hanya cuma motor loh yang Bali di sini, tapi juga ada trek mobil mereka di sini. Tapi ini udah jeda selang waktu, sudah nggak ada lagi yang Bali, cuman banyak penonton aja, dan yang mutar pun cuman ada satu orang. Nah, jadi sistem mereka di sini memang kayak gitu. Jadi nanti mereka mutar satu orang, sok-sokan jadi ngebut sampai ada yang mau nantang mereka, baru nanti terjadi balap liar lagi. Mungkin yang lain udah pada nggak ada bensin juga atau lagi capek juga nggak tahu lagi. Mobil tadi paling manas-manasin. Jadi gimana Bapak hari ini? Kita udah lama pensiun kita. Iya. Kita udah lama pensiun. Ini buat anak-anak muda lagi. Dulu waktu masih SMA kami juga kayak gini. Oh enggak. Aku dari dulu sampai sekarang nggak pernah ikut Bali, Cok. Kami dulu saya di Amuntai. Aku nggak pernah ikut Bali sama sekali. Waktu sekolah bandelku tuh nggak kayak gini. Aku dulu cuman ikut racing tapi road race resmi, Cok, nggak kayak gini. Kalaupun Bali aku cuman nonton kayak gini ya, kayak gini lah, nonton doang sih benernya. Tapi motornya diamanin kalau nonton itu. Kalau motornya nggak diamanin, apes nanti. Gimana ini cara mengatasinya ini? Salah satu masukan untuk untuk apa sih? Untuk pemerintah yang daerahnya di wilayah Kota Banjarmasin untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kalau untuk bikinkan sirkuit di daerah Banjarmasin juga udah padat sih. Udah enggak. Gini aja, aku punya solusi. Buat Bapak Ibnu Sina sebagai wali Kota Banjarmasin. Oh, bawa nama Ibnu Sina bahaya ini. Enggak apa-apa. Saya kasih saran gini. Yeah. Kalau di kabupaten saya di Amuntai, setiap tahun itu diadakan road race khusus di tengah kota. Itu bukan road race, Cok. Drag. Ada road race juga. Kamu udah tahu? Tahun 2017 ada road race. Di Banjarmasin juga diadain itu. Nah, itu di Banjarbaru, bukan di Banjarmasin. Di Banjarmasin di Siring juga diadain itu. Nah, bagusnya misalkan seperti itu, khususkan malam minggu buat mereka-mereka ini diposisikan tempatnya biar tidak di tempat umum kayak gini. Tapi itu juga mengganggu, Cuk. Mengganggu kendaraan umum mau lewat kalau di jalan kayak gini. Iya, salah satu cara buat menghentikan kayak gini bikinkan sirkuit. Cuman kalau untuk daerah Banjarmasin udah nggak ada lagi tanah luas buat bikin sirkuit, udah nggak ada. Oh, kayak seperti di Sungai kan, di Kota Rantau kan udah ada sirkuit Balipat. Terus kalau di Kabupaten Tabalong juga udah ada sirkuit Marido yang khusus road race. Kalau di sirkuit Balipat aku belum pernah masuk situ. Itu mungkin khusus untuk trail kayaknya, motor-motor trail gitu. Kalau di Tabalong udah ada 2 sirkuit trail juga ada, sirkuit road race juga ada. Kalau untuk drag biasa ya mereka juga ngadainnya di daerah-daerah yang memang diadain dengan acara khusus, bukan kayak ilegal kayak gini sih. Ini ya memang sisi negatifnya sangat banyak, selain mengganggu kendaraan umum yang mau lewat, pengguna jalan yang mau lewat juga ya
sangat rentan terjadinya kecelakaan. Apalagi anak-anak Bali di sini mereka nggak pakai istilahnya pengaman lah. Bahkan ada yang nggak pakai helm sama sekali, udah nggak pakai wearpack, nggak pakai helm juga. Ya kalau untuk itulah yang namanya mereka juga punya hobi kan, istilahnya ya kayak gitulah. Hobi. Kalau berbicara masalah hobi gimana nih, Ring? Ini apakah termasuk salah satu kenakalan remaja atau penyelewengan atau gimana itu? Kan kebebasan juga ada batasnya gitu. Iya, kebebasan yang salah. Kebebasan yang salah ya. Terus Makanya kalau untuk membenarkan ini kita perlu pemerintah turun tangan ini, memberikan fasilitas itu aja. Kalau mereka ini diberikan fasilitas dan gratis tentunya ya, kalau berbayar otomatis ya tetap gini-gini aja. Kalau menurut dari segi pandanganku, selama aku hidup di kota Banjarmasin ini sekitar 3,5 tahun lebih, ya kemungkinan pemerintah juga udah lumayan cukup tanggap untuk hal ini. Ya biasa kan tiap tahun juga diadain, selain di kota Banjarbaru, di kota Banjarmasin juga diadain lomba drag race. Terus juga dari kepolisian Banjarmasin juga ngadain yang pembubaran Bali kayak gini. Tapi untuk malam ini aku belum lihat sih, entah apa yang nggak tahu juga, belum ada sih istilahnya gitu. Karena ini bukan cuman berbahaya bagi mereka yang balap-balapan liar kayak gini, tapi juga pengendara umum juga yang mau lewat juga bisa mikir 2-3 kali. Kasihan ya, tapi mau gimana lagi. Saran positif untuk pemerintah Kabupaten Banjarmasin? Ya saya minta itu aja, fasilitas aja. Ya. Kalau mau fasilitasnya dikasih ya dikasih. Kalau misalkan tidak mampu juga kasih fasilitas, setidaknya ada pos polisi lah di sini. Biar lokasi-lokasi yang biasanya mereka gunakan buat balapan liar ini setiap malam itu harus diantisipasi duluan, bukan ketika udah ada balapan baru ada polisi. Jangan, sebelum balapan, soalnya ini berbahaya buat pengguna jalan. Kalau bukan di jalan umum nggak masalah, kalau di jalan sepi ini jalan provinsi Pak Bos. Ya mungkin segitu dulu lah vlog kali ini untuk melihat ya malam di daerah kota Banjarmasin yang dianggap sebagai ibu kotanya Kalimantan Selatan. Dan di Kalimantan Selatan untuk saat pandemi ini juga kota Banjarmasin ini termasuk kota yang menjadi peningkatan pesat terjadinya dampak penyebaran virus COVID-19 yang cukup drastis ya. Ya kan? Udah terakhir saya lihat itu 808 orang Banjarmasin. Oh, sekarang aku nggak lihat sih update-nya udah berapa. Dan ini mereka udah bubar. Kami juga pengen jalan-jalan aja, pengen pulang atau apa gitu. Perut juga udah lapar ya. Sekian vlog kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk di like, komen, dan ya, di subscribe. Oke, thank you. Bye bye. Tidak lama setelah Bali, jalan pun ditutup, polisi tutup. Diketek sama polisinya. Polisi semua lah tuh.